Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Riyasah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita berjumpa lagi dalam suasana yang penuh dengan keberkahan dan masih dalam kerangka bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya penuh dengan keberkahan, di mana di dalamnya penuh dengan ampunan, di mana di dalamnya penuh dengan ifkum minannar. Dan mudah-mudahan kita semua yang hari ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan mendapatkan semua sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita semua, barang siapa yang menanti atau bahkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Begitupun janji Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini kita mau semangat untuk melaksanakan saum Ramadan dengan berbagai ujiannya, dengan berbagai tantangannya, dengan berbagai gangguannya, baik dari dalam rumah ataupun dari luar rumah, dan dari berbagai macam tempat, dan kita mampu untuk bisa menghalaunya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang paling tinggi, yakni la'allakum tattaqun. Tidak ada derajat yang paling tinggi kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran, inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran yang sangat nyata bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, yakni adalah manusia yang bertakwa. Rasulullah SAW dalam kesempatan yang sangat indah menyampaikan sebuah hadis kepada para sahabat, la yu'minu ahadukum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak atau bahkan belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Di bulan yang penuh dengan keberkahan ini menjelang berbuka, marilah sama-sama kita renungi hadis ini. Hari ini ketika kita masak makanan, contoh boleh dicontohkan misalkan menggoreng bakwan. Dari 10 bakwan hari ini yang digoreng oleh istri kita, 5 bakwan mungkin bisa kita sedekahkan kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Atau mungkin dari serantang es yang berisikan 2 potong tape dicampur ke dalam es marjan, kita hantarkan kepada tetangga kita, itu pun menjadi satu kenikmatan yang luar biasa. Maka yang tadinya biasanya tetangga kita itu berbuka masam dengan kita, yaitu insya Allah ketika kita membiasakan diri kita memberikan sebagian dari apa yang hari ini kita rasakan sebuah kenikmatan, maka penyakit hati itu akan hilang. Al-Fakir Akhirus Shaleh mengajak kepada antum semuanya. Untuk hari ini marilah kita sama-sama gemar berbagi, peduli kepada sesama, memunculkan rasa isar, membangun rasa kepedulian terhadap sesama. Apapun hari ini yang kita miliki bukan soal banyak. Sedikit insya Allah berkah ketika kita mau berbagi. Nah yang bahaya apa?
Begitu banyak hari ini orang yang memiliki kelebihan harta, tapi mereka tidak mau berbagi sesamanya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Padahal kalau kita mau lihat bagaimana tetangga kita yang tadi ada di kanan dan ada di kiri, begitupun juga di depan dan di belakang, kita tidak pernah tahu bahwa hari ini mereka jangankan untuk berbuka puasa, jangankan untuk sahur, mereka untuk mendapatkannya saja mungkin masih bingung. Bagaimana cara mendapatkan makanan kita untuk berbuka? Bagaimana cara mendapatkan makanan untuk sahur? Bisa jadi mereka bukanya dengan air putih. Begitu juga sahurnya dengan air putih kembali. Inilah pentingnya kita membangun kepedulian sesama. Para pemirsa Riasa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat mulia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kita dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita ini mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ketika kita melihat saudara kita yang berada di depan, saudara kita yang berada di belakang rumah kita, yang ada di samping kanan dan di samping kiri kita, apakah mereka hari ini bisa menikmati makan sahur dan berbuka puasa sebagaimana yang hari ini kita rasakan? Boleh jadi mungkin kita tidak pernah berpikir. Boleh jadi juga mereka hari ini makan sahurnya itu hanya dengan meneguk air putih. Begitu juga buka puasanya hanya meneguk dengan air putih. Mau meminta kepada kita mungkin mereka juga mempunyai rasa malu yang sangat tinggi. Kita nggak bisa salahkan juga. Karena kita semua juga tahu. Dalam sebuah hadis dikatakan, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Lah, tapi lebih malu lagi ketika kita sebagai tetangganya berkecukupan. Dan kita tidak bisa memberikan sebuah perhatian yang lebih kepada saudara kita. Maka kita malunya bukan kepada dirinya. Tapi kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di manakah rasa isar kita, rasa kepedulian kita terhadap sesama? Di manakah rasa hari ini kita peduli terhadap saudara kita? Begitu banyak hari ini orang-orang yang kaya, tapi mereka tidak terpanggil. Tapi bukan tujuan kita hari ini untuk menjadi kaya terlebih dahulu, baru kita ingin memberikan sebagian harta yang kita miliki. Sedikit yang kita punya, tapi bisa kita sedekahkan kepada saudara kita, insya Allah itu pun akan bertambah keberkahan untuk keluarga kita. Insya Allah di bulan suci yang penuh berkah ini, penyakit hati dalam diri kita, insya Allah akan hilang, akan sirna. Dari mulai iri, dengki, syirik, suudzon, fitnah, apalagi bohong, insya Allah semuanya akan hilang. Jangankan tetangga yang berdekatan dengan kita, tetangga yang rumahnya agak jauh dengan kita pun akan hilang. Apalagi kalau kita mau memanfaatkan satu kesempatan di pagi hari begitu kita buka pintu, ketika kita melihat saudara kita dari kejauhan, kita doakan, ya Allah si fulan. Kita tidak perlu memanggil dirinya, kita doakan dari jauh. Mudah-mudahan itu saudaraku ya Allah, dia dalam keadaan sehat walafiat. Apabila dia punya hutang hari ini ya Allah, mudah-mudahan hutangnya segera dilunaskan. Satu orang yang kita jumpai dengan mata telanjang kita doakan seperti itu, kita ngelirik ke sebelah kanan, kita melihat lagi tetangga kita dari kejauhan, tidak perlu panggil dirinya. Kita doakan, ya Allah si fulan adalah saudaraku ya Allah. Apabila si fulan hari ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan cepat kesehatan untuk dirinya ya Allah. Mudah-mudahan engkau terima amal ibadahnya ya Allah. Kalau hari ini si fulan hari ini sedang banyak hutang, mudah-mudahan engkau cepat lunaskan hutang-hutangnya. Oleh karena itu, tetap bersemangat para pemirsa Riasa TV yang dirahmati Allah. Manfaatkan bulan suci Ramadan ini, manfaatkan waktu menjelang berbuka ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semua dengan doa-doa kebaikan yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah terus-menerus kepada antum semua yang hari ini menyaksikan ya program dari Riasah TV ini. Tiada hari ini kecuali untuk kita berbuat kebaikan. Kebaikan sekecil apapun insya Allah akan Allah berikan balasan dengan banyak kebaikan di sisinya. Demikian dari Al-Fakir Akhirus Soleh. Semoga apa yang baik itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
dan apa yang buruk ataupun salah itu datangnya dari al-fakir akhirus sholeh yang masih harus belajar, dan al-fakir beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Barakallahu li wa lakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.